Rata-rata semua yang umur-umur 35 ke atas itu pasti tahu. Mas Roni ya gitu. Tapi kalau udah masuk ke kabupaten, ternyata gila itu suaranya juga kayak Whitney Houston, kayak apa segala macam. Gue nggak tahu makannya apa, makan cabe kali ya. Kalau ada produk-produk baru, tolong diberi kesempatan juga, jangan produk lama. Iya. Nah, semoga dengan gue turun ke masyarakat, gue berharap respon itu juga bisa tersampaikan gitu, mereka ngerasa Mas Roni ternyata orangnya enak ya, ini ya udah deh, gue kasih kesempatan deh buat Roni deh untuk jadi pelayan gue gitu kan, misalnya begitu. Bang Roni Sianturi. Halo Wan. Halo, apa kabar Bang? Baik. Aduh, terima kasih loh udah diundang di podcastnya kamu nih, Serambi Inspirasi. Saya yang terima kasih Bang. Ini jarang-jarang artis ini bisa mampir di podcast kita nih guys. Enggak dong. Paling enggak kan kalau ke Gorontalo, kalau nggak mampir ke podcastnya lu, kayaknya kurang afdol. Bisa tuh ya jadi ini. Nggak lengkap. Nggak lengkap ya, oke, bener lengkap. banget. Bang, saya pribadi nih makasih banget udah mampir dan mewakili mungkin masyarakat Gorontalo, selamat datang di Bumi Gorontalo Bang. Terima kasih banyak di Bumi Serambi Madinah ya. Serambi Madinah dan ada di podcast Serambi Inspirasi. Betul banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, senang sekali hari ini saya dapat kesempatan untuk main ke studionya Bang Iswan, dan mudah-mudahan 1 jam ke depan akan banyak hal yang kita obrolin. Pasti banyak nih, banyak, seru. Ya. Dan yang banyak yang diobrolin, tetapi ada yang bisa dibawa atau menjadi apa ya? Jadi ada pesan yang bisa dibawa dari obrolan kita hari ini ya. Pokoknya ambillah yang bagus-bagus ambil. Yang lainnya jangan. Ya, yang nggak bagus menurut kalian. Iya betul. Udah simpen aja, tetap aja di YouTube ini gitu. Betul. Yang lain bawa deh. Tapi gue surprise loh. Maksudnya di Gorontalo ada studio yang seperti ini gitu ya. Timnya lengkap. Jadi kayak berasa lagi di Jakarta. Oke, jadi memang kita mau kasih vibes lagi ada di Jakarta. Oke. Oh gitu ya, benar. Iya. Oh iya, biar benar. terlihat profesional. Iya. Gitu. Jadi kayak berasa lagi nggak di Gorontalo. Gue kayak lagi diundang teman-teman yang punya YouTube di Jakarta ya. Di Jakarta. Padahal tadi masuk itu kok acak-acakan ini. Enggak dong, dari depannya itu disambut kan dengan rumah zaman Belanda. Iya. Namanya juga emang rumah tua Bang. Rumah tua ya. Ya sesuai lah dengan tamu yang lo undang hari ini. Iya. Udah tahu, bukan saya yang ngomong ya. Iya benar. Oke. Tapi teman-teman semua, jadi kalau misalnya yang belum tahu Roni Sianturi ya, mungkin ya kalian yang milenial. Jadi Bang Roni ini dulu itu kalau mungkin tanya orang tua kalian, mereka pasti tahu gitu dengan lagu-lagu gadis sasa saya. Oh gadisku sasa saya. Jadi bisa jadi di era orang tuanya teman-teman semua, pada saat mama papa lagi nyusuin kalian, itu backsoundnya tuh lagunya itu ya? Roni. Bisa jadi loh. Kan ada yang lahir tahun-tahun 90-an kan? Iya betul. Ada loh, iya. Masih ada. Kan aku hitsnya tuh dari tahun 89. Ya, Trio Liberas itu tahun 89 ya? Trio Liberas 83 malah. 83 ya? Belum lahir kan Wan? Oke, ya 3 tahun setelah itu baru lahir. 3 tahun setelah lahir. Jadi hari ini perbincangan kita antara milenial dan kolonial. Iya. Jadi berasa muda saya guys. Cuman emang apa namanya, jujur memang Trio Liberas itu kalau saya pribadi memang mungkin kelahiran 85 itu namanya asing mungkin, tapi lagunya nggak asing Bang. Nggak asing ya? Iya, itu kayak tadi yang gadisku itu. Ya, aku suka kamu. Iya, aku suka kamu. Itu yang saya bilang kali Wan, pada saat lo tumbuh di umur SD, mama papa tuh lagi muter lagu-lagu itu di rumah. Betul, jadi gitu. makanya nggak asing tuh. Iya, dengarnya. bukan karena lo yang pengen denger, tapi emang karena kebetulan harus mendengarkan lagu itu. Apalagi zaman dulu kan. Iya benar. Oh ini ada yang mengantarkan. Kopi ini. Kita masuk kopi dulu guys. Ya beda. Kalau yang muda minumnya dingin. Kalau yang kolonial minumnya hangat. Iya. Jadi kalau dibilang Iswan bilang
namanya nggak terlalu populer buat Iya. buat generasi umuran lu ya. Iya, betul. Gitu. Tetapi lagunya familiar Mas Roni gitu. Betul banget itu, karena mungkin ya itu terputar di radio, di televisi juga mungkin Iya, ada. benar. Ya. Jadi kalau di era tahun-tahun 90 tuh Trio Libels tuh anggap aja kayak Noah lah. Kayak Noah di era gitu ya. itu gitu. Jadi di mana aja semua orang pengen punya lagunya. Terus menjadi satu kebanggaan kalau gue denger lagunya Trio Libels loh gitu. Terus zaman orang tua kalian dulu, lagu-lagu kita itu dipakai sebagai lagu latar belakang untuk nari di 17-an, di break acara dance ya, sekolah, break dance dan kayak sebagainya ya. gitu. Oke. Jadi makanya kalau dibilang Trio Libels, waktu saya ke Gorontalo ya, ke Gorontalo, kalau di kota rata-rata semua yang umur-umur 35 ke atas itu pasti tahu. Mas Roni ya gitu. Tapi kalau udah masuk ke kabupaten, ternyata pas udah di depan gini semua, ada yang kenal saya nggak kenal. Pak. Gitu. Usut punya usut di tahun 90 listrik belum masuk di sana. Atau kadang-kadang ada yang udah masuk tapi nggak punya TV di era itu. Gitu. Oke, justru malah sebenarnya kalau misalnya di zaman saya, Bang Roni itu terkenal malah di kuis piramida. Oh iya. Iya, tahu ya. Iya, nah, itu tuh. Makanya nama Roni Sianturi itu nggak asing gitu ya. Tapi bukan karena penyanyi Trio Libelsnya gitu, salah satu dari Trio Libels, tapi di pembawa acara kuis. Ya, karena di era 90-an salah satu tayangan program televisi yang diminati penonton adalah kuis ya. Kalau inget zaman dulu tuh ada Family 100. Betul, ya kan 100. Sony Tulung ya. Ya, Sony Tulung. Terus ada Nico Siahaan, itu kuis apa tuh? Deal bukan Deal or No Deal ya, bukan. Ini yang angkat tirainya gitu. Iya, itu sih Nico itu Tantowi Yahya. Oh, betul. Iya, ini apa ya? Pokoknya ada kuis kontak, ada Ferdi Hasan, ada Nico Siahaan. Jari-jari. Ada Mas Pepeng almarhum. Terus ada Charles Bonar Sirait. Oh iya, kalau ingat. Gitu-gitulah, ada Alia Rohali. Iya, waduh. Banyak sekali. Tapi jadi setelah tahun 2000-an kuisnya sudah tidak terlalu menjadi program favorit, akhirnya hilang semua ya, karena industri TV kan kayak gitu ya, Bang. Iya, betul, berubah. Cuman yang penasaran tuh, Bang, kan sejak ini kan kalau saya pribadi kan kenalnya dari sudah MC nih. Iya. Nah, dari Trio Libels tiba-tiba jadi MC itu gimana ceritanya, Bang? Gini, kita lihat sekarang aja deh. Wan, kalau misalnya seseorang itu tiba-tiba terkenal lagunya. Oke. Ya kan? Nanti pasti ada produser tuh yang ngajakin main film lah, main sinetron lah. Mumpung nih kan? Terus tiba-tiba kalau dia diajak bisa ngobrol dikit, kayaknya bisa jadi host nih, ya kan? Akhirnya dipanggil jadi host. Terus tiba-tiba kerjaan yang tadinya penyanyi bisa jadi nge-MC juga. Gitu. Jadi kadang-kadang di dunia industri kreatif, di dunia industri entertainment, ketika seseorang itu karyanya ada di masyarakat dan diminati, maka dia punya peluang yang sangat besar untuk bisa ngambil bidang apa saja yang dia kuasai. Itu nggak tahu aku sekarang kira-kira kayak gitu nggak ya? Iya. Sama nggak ya kalau misalnya ketika dia bisa komedian. Ntar tiba-tiba dia bisa jadi host lah, atau dia bisa ditawari jadi bintang iklan lah, atau dia bisa jadi apa. Kalau di era saya melihatnya seperti itu. Tapi saya melihat kayak Raffi kan dulu dari pemain sinetron. Pemain sinetron. Ya kan? Dini. Terus tiba-tiba wah kayaknya ini dia talentanya banyak nih, bukan main sinetron. Disuruh jadi host. Disuruh jadi host. Abis itu disuruh nyanyi. Oh iya, BBB. BBB bukan bintang biasa kan. Iya. Gila, jadi jadwalnya itu benar-benar super padat. Oke. Cuman itu Bang Ron sepakat nggak kalau misalnya itu dari industri TV dan sebagainya, itu memang bagian dari ini bisa meningkatin rating nih buat mereka nih. Oh iya. Itu betul. pasti ya. Itu betul banget. Jadi ketika mereka minta saya menjadi pembawa acara kuis piramida, mereka melihat bahwa dia kan Trio Libels lagi tinggi-tingginya nih permintaannya nih. Iya. Gimana? Tapi ingat ya kalau zaman dulu, ketika siapapun yang minta kita lagi ngetop, itu tetap harus casting, Om. Oh gitu. Nggak bisa langsung. Nggak bisa, cuman modal viral doang dan sebagainya. Kayak tetap sekarang kan. Iya. Jadi gitu, misalnya lo kena apa, lo jadi duta apa gitu. Sekarang nggak bisa. Dulu tuh mau ada acara, saya walaupun terkenal tetap harus ikutin casting, jadi nunggu gitu satu-satu dikasih skrip. Coba, selamat datang dalam acara kuis piramida. Saya Roni Sianturi, gini-gini dicek lagi, nanti nunggu 2 minggu kemudian lagi baru
ada seleksi dari yang 100 dikurangi lagi jadi 20 kurangi. Jadi dulu proses untuk menjadi seseorang itu jauh lebih sulit ketimbang ke sekarang. Ya makanya juga yang apa namanya entertainer dulu zaman dulu itu sampai sekarang pun masih bisa eksis ya Bang ya. Iya. Karena itu ya. Kalau soal eksistensi zaman dulu iya. Tapi kalau soal untuk pembiayaan artinya menghargai atau mengapresiasi hasil kerja sekarang jauh lebih enak. Jauh lebih enak ya. Iya dong, sekarang penyanyi solo aja harganya udah pego. Boys. 150 juta. Oke. Sekarang dulu kita cuma 2 juta. 2 juta bagi 3 lagi tiru kan. Jadi 700. Tapi 2 juta dulu Bang. Enggak juga, enggak besar juga. Enggak besar, sekarang itu luar biasa deh. Jadi makanya sebenarnya dunia industri entertainment lah, dunia industri seni sekarang ini buat generasi muda itu harusnya dipakai sebagai satu peluang. Jadi peluang ini tuh tidak seterusnya nanti akan ada lagi, ya kan? Tiba-tiba zaman berubah akan lebih sulit lagi. Sekarang saya bilang gini, setiap kali generasi muda merasa punya talenta yang luar biasa, lo munculin aja. Eksplorasi diri, media udah ada, bisa bikin pakai ini sendiri, kayak bikin pakai apa sendiri gitu. Bikin channel sendiri juga dulu bisa. Untuk menjadi terkenal itu harus masuk televisi dulu baru terkenal. Dan masuk program televisi itu gak mudah juga, casting juga. Dan sebagainya itu ya. Iya. Nah sekarang lu lihat kan, tinggal genjreng viral. Viewersnya 2 juta, tiba-tiba udah diundang ke kawinan, nyanyi udah honornya 50 juta. Benar. Enggak Bang? Enggak berproses, enggak. Dulu kita berproses. Anak sekarang itu tidak berproses. Dulu tuh kita mulai dari 700.000, 1 juta, 1,5, 2 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta. Itu prosesnya panjang banget. Berdarah-darah. Gila, sekarang tiba-tiba viral satu, sekali diundang berapa? 75 juta, berapa? 100 juta, gitu kan gak sih? Nah itu kalau kita tidak pandai-pandai memanage, satu kita pribadinya jadi pribadi yang sombong. Bener gak? Dan ada banyak, tidak sedikit juga sih yang kayak gitu ya. Banyak ya? Iya. Merubah banget gitu, yang tadinya duitnya susah, tiba-tiba gila gue dapat 75 juta. Akhirnya merubah karakter dia menjadi seorang anak muda yang meremehkan orang lain. Terus tidak menghargai bahwa nyari duit itu gampang, susah gitu. Terus akhirnya bukan apa-apa, kadang-kadang ada yang jatuh ke hal-hal misalnya narkoba dan yang lain-lain. Jadi harus pandai-pandai menyikapi. Berarti zaman dulu memang teknologi nggak terlalu gimana, makanya prosesnya lama banget untuk bisa naik. Betul. Sekarang teknologi jadi keren, bagus gitu. Cepat naiknya tapi juga cepat juga jatuhnya gitu. Iya, benar juga. Jadi sekali dia lagi viral seviral-viralnya, terus tiba-tiba habis itu nggak ada gitu. Tenggelam. Ya, tetapi saya bilang sih sebenarnya nggak ada jeleknya juga. Artinya selama kita bisa memanfaatkan itu dengan baik, nggak apa-apa 6 bulan lo viral, terus lo dapet se-M 2M, nggak apa-apa. Usaha deh. Buka usaha, ya kan? Iya. Gitu. Jadi sebenarnya manfaatkan aja dengan baik, tapi jangan sampai merubah karakter kita yang asli. Benar-benar. Nah, ini yang menarik nih Bang. Mungkin bisa jadi cerminan atau jadi benchmarkingnya juga anak muda sekarang. 30 tahun lebih ya Bang? 37 tahun Bang Roni itu eksis di industri entertain. Setia ya? Setia gitu. Setia. Yang lainnya banting setir gitu ya. Bahkan yang dari Trio Labels ada yang sudah jadi pejabat ya kan? Nah Bang 37 tahun gitu bisa eksis dengan berapa fase ya? Zaman 3 fase, 3 zaman gitu. 3 zaman lah. Milenial, tahun 80, tahun 90, tahun 2000 sampai hari ini gitu. Nah, itu ada apa sih sebenarnya Bang yang Abang lakukan gitu? Apa sih? Enggak, sebenarnya satu kita harus benar-benar mencintai apa yang kita kerjain, Om. Lo harus cinta dulu sama apa yang lo kerjakan. Kayak gini, dari lo punya ide sampai lo bisa jadi sampai hari ini, Wan, itu kan ada rasa cinta. Di dalam hal yang lo kerjakan kan. Kalau lo nggak ada cinta nggak mungkin lo bisa sampai hari ini. Nggak happy juga. Nggak happy. Sama satu, jangan terlalu, artinya gini, ketika kita mengerjakan sesuatu jangan selalu dinilai selalu dinilai bebarengan dengan materi. Karena ketika kita melakukan sesuatu selalu konotasinya adalah materi, adalah uang. Ketika kita belum sampai di titik itu, kita kecewa. Kita jenuh. Ini kapan nih gitu. Jadi lo berkarya, lakukan apa aja, berkarya aja selama itu membahagiakan dirimu,
selama itu dengan apa yang lo kerjakan lo bisa menghidupi diri lo dengan di standar yang sangat sederhana, nikmati gitu. Karena banyak orang yang selalu anak-anak muda buat dia bisa terkenal, gue juga mau buat gitu. Tapi ternyata kok nggak bisa, nggak sesuai gitu. Nggak sesuai, karena dia memang passionnya nggak di situ kan, maksain gitu. Dan harus originalitasnya itu harus kayak lo gitu. Lo boleh punya kiblat ke siapa, misalnya Pano YouTuber yang ada di ibu kota deh. Tetapi tidak boleh melepaskan karakter seorang Iswan sendiri kan. Betul. Ya lo harus jadi seperti diri lo. Gitu. Dan itu mungkin yang membuat aku sampai hari ini 37 tahun tetap setia dengan pekerjaanku. Karena saya tidak melihat keberhasilan saya itu selalu dari materi. Gue nggak lihat itu tuh. Gue melihat ketika gue masih mampu membahagiakan orang lain dengan apa yang gue kerjakan, gue akan tetap stay di situ. Kecuali ketika gue nyanyi orang udah nggak happy, ketika gue nyanyi orang pergi, ketika gue nyanyi kayaknya responnya dari orang nggak ada tepuk tangan, nggak ada apa, gue harus menyadari, berarti gue udah selesai. Selesai diri sendiri. Gue udah selesai. Tapi kalau sampai hari ini, entah itu cuma 20 orang, 30 orang, tapi orang masih stay selama gue nyanyi, berarti gue masih mau tetap bekerja di jalur itu. Oke guys, keren banget. Tepuk tangan dulu. Gak keren sih. Kayak sepi. Kayak sepi ya. Jadi sebenarnya itu juga yang dilakukan oleh teman-teman zaman dulu. Gitu. Kenapa walaupun sampai hari ini show juga nggak terlalu banyak, mereka nggak banting setir kemana gitu ya. Terus masih tetap kayak contohnya kalau Iswan tahu ada namanya Grace Simon. Nggak pernah tahu kan? Ada Grace Simon. Itu penyidu oma kita. Sekarang umurnya udah mau 70. Sampai hari ini show-nya masih banyak. Walaupun ada masa-masa pacekliknya dia, tapi dia nggak langsung stres karena dia pikir segala sesuatu ada masanya kan. Ada masa yang lagi bagus, ada masa turun, ada di bawah. Tetapi dia yakin ketika dia komit, dia konsisten, akan terus ada. Apalagi kita di musik. Yang dulu 80 masih tumbuh remaja sama kita, sekarang kan udah jadi bos-bos semua. Bener nggak? Ada yang umur 60, udah jadi pimpinan mana, udah jadi di dunia pekerjaannya udah pimpinan kan. Nah ketika dia mau bikin wedding anniversary, ulang tahun pernikahannya, dia nggak mungkin undang penyanyi muda. Iya benar. Undangnya zaman gua dulu tuh gua ini ada si Roni sama temen-temennya loh. Jadi sebenarnya pangsa pasar itu akan terus ada. Asal kita tetap jaga eksistensi bagaimana kita berjanji masih bisa tetap bagus, bagaimana kita melihat perjalanan musik hari ini seperti apa, kita penyesuaian karena kalau tidak ada kita nggak mau keluar dari zona aman, nggak bisa kayak gua ketika tamunya orang Sunda ya gua harus pelajari lagu Sunda dong satu, ketika tamunya Chinese ya gua harus pelajari lagu Mandarin supaya itu bentuk satu penghormatan. Oke, dan sampai sekarang juga masih eksis juga bang? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah masih karena dunia penyanyi-penyanyi atau para seniman di era 80-90 itu tidak terlalu banyak riders yang harus guys, apabila kita undang. Iya, apalagi kan yang pernah viral itu kan. Iya. Misalnya Lowan. Ya kan, tiba-tiba Iswan mau diundang ke Jakarta. Pesawatnya bisnis. Mobilnya harus Alphard tahun 2023. Hotelnya bintang 5. Terus di kamar harus ada buah ini. Terus ada tambahan kalau buah dada setelah show misalnya. Enggak, itu bercanda. Nah penyanyi sekarang tuh dididik seperti itu. Kalau kita kan nggak ada. Selama ada tiket pesawat mau ekonomi terus dijemput dengan apa saja, kita tidak melihat itu sebagai ridersnya nggak macam-macam lah. Bukan berarti yang sekarang salah ya, tapi artinya kenapa kita masih bisa bertahan sampai hari ini? Karena buat kita itu tidak menjadi skala prioritas. Apapun fasilitasnya selama kita nggak dijemput sama beca misalnya kecuali memang di kampung adanya beca nggak apa-apa. Udah nggak ada yang lain. Terus sekarang kalau nyanyi nih pasti lo ngalamin deh kontrak. Berapa lagu? 6 lagu. Tiba-tiba lebih nggak bisa, satu lagu itu bayarannya 10 sampai 20 juta. Misalnya nih lagi bagus nih. Tiba-tiba pengen nambah. Lo sebagai kepala yang orang tuanya manten, tolong dong penyanyi A dia bisa tambah 2 lagu nggak? Dealnya langsung sama manajer. 2 lagu berapa? 30 juta. 30 juta. Dia nyanyi 2 lagu. Ada add-onsnya. Tambahan ya.
Jadi gini, maksud gue nggak tahu itu salah atau benar. Kita nggak ada di posisi itu. Tapi kalau kita di zaman dulu, ketika gue nyanyi depan lo deh om, lo seneng, gue happy nggak? Gue happy. Terus lo bilang Roni, tambah dong 2 lagu, nggak bisa lo bayar gue dulu 30 juta. Jadi seninya di mana? Itu ngerti nggak sih lo? Benar. Udah bukan lagi kita tugasnya. Si Om happy loh. Iya. Terus tiba-tiba selesai dia kasih gue, ini Om Roni, sisa honornya. Lo happy nggak? Happy. Karena gue terima itu sudah membuat orang lain happy. Iya, betul. Cara pandangnya tuh seperti itu. Nah cara pandang sekarang udah enggak. Oke, lo happy lo harus bayar gue dulu. Lo mau tambah lagu bayar. Tapi itulah situasi yang terjadi di dunia hiburan Indonesia sekarang ini. Mau siapa aja dia, mau penyanyi kek, mau komedian kek, mau apa kek, mau segala macam gitu. Sama aja. Dan itu kalau misalnya katakanlah penyanyi deh, mau kopi dulu kita. Kopi dulu ya. Ini kopinya enak banget loh. Kopi rumah tua ya. Oh iya, wah, cakep banget. Nah, kita lanjut. Ya, yang ini deh Om. Masih yang tadi nih. Apa? Nah, kalau penyanyi-penyanyi yang mungkin di seangkatan lah sama Om Roni dan sebagainya, ini kan harus juga apa namanya ya, menyesuaikan sama keadaan. Ya. Nah, kalau sekarang penyanyi-penyanyi sekarang yang banyak juga seperti itu, apakah yang penyanyi-penyanyi di zamannya Bang Roni juga harus menyesuaikan juga seperti itu atau tetap dengan? Ada yang iya, ada yang tidak juga. Gitu. Jadi kadang-kadang misalnya gini deh, dia ngelihat karena dia baca ridersnya penyanyi lain begitu gitu ya. Kok gue cuma nggak pakai riders ya, tiket cukup 2. Dia mau buat sendiri. Ya tapi akhirnya malah nggak jadi dipakai. Iya. Ya karena kan beda dunia dong, maksud gue. Oke lah, yang sekarang lagi ngetopnya nih, lagunya banyak yang hits. Terus tiba-tiba karena tamunya ada orang tua, dia panggil juga gue. Gue tidak akan mungkin menyamai ridersnya si A. Nggak akan mungkin kalau gue masuk pesawat, ya pasti gue lihat dia dulu karena dia di bisnis. Iya. Baru gue masuk lewat ekonomi. Nah itu perlu kesadaran diri. Kerendahan hati juga. Iya, kerendahan hati bahwa Ron, masa lu udah lewat ya. Iya, lu tahu diri lah. Di bisnis, ya kan? Iya. Gitu. Sekarang masa lu udah lewat, tapi lu harus bersyukur karena sampai hari ini masih ada orang yang manggil lo untuk nyanyi. Kalau kita melihat dari sudut pandang itu, kita akan selalu merasa mengucap syukur. Alhamdulillah wa syukurillah. Makasih ya Allah ya. Gila loh, di era sekarang ini gue gak punya lagu yang hits, tapi gue bisa satu panggung sama si penyanyi A ini. Berarti kan yang ngasih rezekinya kan yang dari atas dong. Bukan karena gue. Ketika kita bisa melihat perspektif itu di dalam setiap kehidupan kita, tidak akan mungkin kita keluar kata-kata mengeluh atau kok begini sih, kok begitu. Itulah sudut pandangnya itu harus selalu dilihat dari hal itu. Karena pada akhirnya kan angka cukup kita berapa? Iya. Itu. Iya benar. Mungkin Allah kasih lo cukup 50 juta ya. Iya, udah itu cukup. Terus untuk kita. Tuhan, kok Iswan dikasih 50 juta padahal dia nyanyi 7 lagu sama. Kok gue cuma 10 juta sih? Kata Tuhan, lo dengan 10 juta cukup kok Ron. Orang pengeluaran lo cuma 5 juta, masih ada lebih lo 5 juta. Lo gak perlu beli baju seperti yang dia beli. Makanya sebenarnya porsinya semua sama. 100% yang dia kasih buat Iswan itu 50 juta, 100% juga dikasih ke gue 10 juta. Sama juga, 100% juga. Adil versi Tuhan. Adil versi Tuhan. Iya. Kalau kita udah bisa sampai di titik itu, jalannya enak. Jalannya enak banget. Dan bahkan gue merasa ketika kita sudah ada di pola pikir seperti itu, rezeki itu ada aja. Karena kan intinya mengucap syukur dulu dong. Ketika lu mengucap syukur dengan hal-hal yang kecil, maka hal-hal yang besar akan Allah kasih. Tapi kalau di hal kecil juga, misalnya kayak gini deh. Kita udah dikasih bini nih. Udah cantik, udah sebut 2 kali, udah segala macam, segala macam kasih ya. Lu jaga ya. Gitu. Ketika kita jaga bini kita dengan baik, percaya nggak? Rezeki apapun yang kita kerjakan sebagai kepala rumah tangga, itu pasti ada, Allah akan berkati terus. Tapi kalau kita sudah mulai bermain-main di dalam rumah tangga dengan hal-hal yang salah, apapun yang imam itu kerjakan tidak akan berhasil. Banyak orang gitu kan, banyak orang gini. Kenapa sih kok gue kayaknya berkeluarga, rezeki gue biasa-biasa, gue kerja apa aja, kok nggak berhasil, gue kerja apa? Ya kita yang menilik diri kita sendiri. Kalau kita masih sendiri, masih aman. Iya. Ibaratnya excuse dari atas tuh masih aman, tapi ketika kita udah komit sama istri,
dan kita udah punya anak, jangan sekali-sekali bermain dengan yang namanya pernikahan. Oke, guys, ini kebetulan belum pada nikah ya. Kamu belum pada nikah. Saya nih. Ini sebenarnya cerita-cerita yang gue alami sendiri. Oke. Jadi bukan karena pengalaman. Jadi gue tuh ngerasa gini selalu pada saat gue berkeluarga dulu ya. Oke. Ketika gue hidup gue sesuai dengan, artinya gini, gue tahu rambu-rambunya. Oh ini boleh, ini nggak boleh. Ada aja tuh rezeki. Anak-anak, iya, anak-anak gue tuh gue ngomong A dia dengar, gue ngomong B dia dengar. Tapi kalau gue udah mulai nyeleneh di luar rumah, gue ngomong dia nggak dengar. Gue kerjain apa nggak jadi, gue kerjain apa nggak jadi, gitu kan itu sebuah tanda yang diberikan sama Alarm, sama Tuhan. Jangan loh, ini lo udah begini-gini. Jadi sebenarnya kalau hidup udah jalanin rambu-rambu itu aja aman semua. Oke, kuncinya di situ. Makanya 37 tahun berkarir sampai sekarang, Tapi guys. itu proses, Wan, ngerti gak sih? Gue juga dulu adalah seorang yang sangat nakal. Oke. Sangat nakal, anak muda yang sangat nakal. Karena ketika umur 20 gue udah terkenal, Wan. Ketenaran gitu ya. Iya dong, udah terkenal, uang banyak. Kebetulan belum ngerti yang namanya fungsi agama tuh di dalam hidup seperti apa kan. Jadi babe gue pegawai negeri, beli baju setahun sekali. Ketika uang tuh tiap hari dateng, ngerti gak sih lo? Iya benar. Gue mau beli apa aja bisa. Pakai apa? Oh pakai mabok gitu. Oh pakai judi Oh pakai hal-hal pokoknya di luar hal yang gue nggak pernah bikin dulu. Ketika ada gue bikin. Oke, pernah ada titik itu? Wih ada om. Gue tuh narkoba keras zaman dulu om. Iya. Gitu. Tetapi itu yang bahaya. Ketika kita diberi kesempatan keran rezekinya dibuka, tapi ketika kita nggak melekat, kita nggak nempel sama yang kasih rezeki, selesai. Ditarik lagi gitu. Tarik lagi. Oke, dan Bang Roni sempat merasain itu? Lama 10 tahun om. Oke, jadi Lama 10 tahun. sempat 10 tahun vakum gitu ya, ngedrop gitu. Bukan vakum, semua yang gue kerjain tuh nggak ada hasilnya om. Gue di nyanyi nggak ada, main sinetron nggak ada, nge-MC nggak ada. Jadi setiap hari yang gue lakukan adalah ngambil dari ATM kan. Ngambil. Lama-lama nggak ada di ATM, jual mobil untuk hidup, jual apa. Padahal gue udah bekerja segala macam cara gue kerjain. Kok nggak cukup gitu ya? Bukan nggak cukup, nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Kan yang membuat kita ada hasil itu kan bukan karena kita bekerja keras. Tapi ketika kita bekerja terus Allah bilang oke, gue berkati lo. Ada berkatnya. Benar. Nah itu yang sebenarnya gue pelajari kenapa sampai hari ini gue ngerasa Allah tuh selalu kasih rezeki sama gue. Karena gue bukan mengatakan diri gue baik, enggak. Gue cuma mengatakan gitu. Allah bilang jangan A ya udah gue nggak belajar bikin A aja. Jangan B ya, jangan C ya udah cuman gitu doang. Nggak susah kok. Takwa gitu ya istilahnya. Ya apapun bahasanya, tapi ternyata nggak sulit-sulit amat gitu bahwa kita bisa tetap menikmati dunia. Kita bisa menerima rezeki dari Allah tanpa harus lo kelihatannya kayak janggut panjang atau gue pegang kitab suci terus, enggak juga. Tanpa harus terlihat alim. Enggak usah, kita bisa, tapi kita tahu rambu-rambunya. Misalnya kita mau minum, ya udah minumnya sedikit aja. Itu pun occasionnya karena teman-teman lagi minum. Oke. Itu doang lah. Nah, minum dulu om. Ini menarik nih. Yang saya penasaran om, Bang. Kan ini sempat nih ya kejerumus kayak yang tadi tuh. Nah di titik mana Bang Roni itu lalu kemudian sadar dengan hal tadi gitu bahwa oh ini udah keluar jalur banget, udah nggak nempel lagi ke pemberi rezeki, lalu kemudian langsung balik lagi. Gini, kadang-kadang setiap orang itu Allah itu mengubah seseorang itu tidak selalu dengan cara yang sama. Setuju nggak lo? Oke, setuju banget. Caranya Allah tuh beda-beda. Kalau gue itu menjadi orang yang sombong ketika rezeki gue banyak om. Iya. Ketika rezeki gue di ATM gue banyak duit, ngerti nggak sih? Gue buka lemari duit mulu isinya. Ngerti nggak sih lo? Gue udah merasa oh ini karena gue nih. Ngerti nggak sih lo? Gue bisa ini nih karena gue bisa nyanyi, karena gue bisa main sinetron, karena gue gitu, ngerti nggak sih lo? Terus gue udah mulai yang namanya ibadah nggak ada, terus melihat orang tuh selalu dengan duit gue bisa beli lo. Gampang lo. Gampang, gue kasih aja gitu. Lama-lama kali, akhirnya gue merubah diri gue kan. Akhirnya segala hal yang menurut gue yang Allah bilang jangan, gue iyain. Karena gue udah gak ada rasa takut kan. Sampai akhirnya di satu titik Allah bilang gimana cara ngerubah si Roni nih gitu. Kalau enggak dia kesian kan.
Iya. Kalau tiba-tiba gue ambil nyawa terus dia lewat, gimana nih tempatnya? Akhirnya satunya cara, gue harus bikin habis dia nih. Dibikin habis om. Dibikin habis. Dibikin habis sampai titik nol. Sampai dari gue punya rumah, gue ngontrak rumahnya nggak bisa di jalan raya gini, masuk gang. Nah, baru ketika itu gue sadar bahwa gue bukan siapa-siapa. Dan ketika gue mengaku itu dari hati gue yang paling dalam, Allah melihat, oh nih kayaknya anak ini benar-benar udah tahu nih bahwa semua yang dia dapat tuh bukan karena dia, tapi karena gue. Jadi gue nyerah, gue udah minta ampun, nyerah, baru dia pelan-pelan dia tolong. Dia tolong pelan-pelan setahun di proses gue. Artinya tapi kan gini, juga bukan hanya ini, Bang Roni juga terus berusaha juga kan, pasti ada gini, proses juga yang Bang artinya sebenarnya orang itu bisa berubah kalau dia bisa menanggalkan manusia lamanya. Kalau dia nggak menanggalkan manusia lamanya, dia akan sulit untuk menjadi manusia yang baru. Lepas semuanya. Jadi artinya ketika lu nyerah, dikosongin tuh. Pasrah. Roni yang sombong, Roni yang tukang marah, Roni yang suka judi, Roni yang suka ngelakuin hal-hal segala macam, suka ngomong kotor, suka kasar segala macam, itu dibuang satu-satu, diganti sama hal yang baru, jadi karakter yang baru. Gitu. Nah caranya gimana? Ya lu bangun ibadah aja, hubungan yang bener aja setiap hari. Iya. Artinya lu siap dididik, lu siap dibentuk. Ditempa lagi. Iya dan kalau ditempa lagi menjadi manusia yang baru gitu. Karena udah terlalu nggak bener nih semuanya nih. Dirubah sedikit demi sedikit dan itu prosesnya nggak sebentar, harus lama. Masih ingat nggak Bang? Satu momen satu aja itu saat proses mulai bangkit lagi, Bang Roni mulai bangkit lagi, lalu kemudian dapat, nah ini kayaknya emang kesempatan kedua lah. Pertama yang gue dapat adalah ketenangan. Gue nggak khawatir. Gue nggak khawatir. Ngontrak, nggak ada uang loh pada saat itu. Nggak, orang udah nggak ngelihat gue lagi loh. Ngerti gak sih? Karena udah lama gak ada kerjaan. Iya. Tapi gue kok tiba-tiba jadi nggak khawatir ya. Tenang aja gitu. Ngerti gak sih lo? Gue ya ada aja gitu. Ada aja yang kirimin gue makanan kayak, yang kirimin apa. Terus gue nggak merasa malu untuk keluar rumah dari rumah kontrakan. Ngerti nggak? Jadi udah nggak ada lagi yang namanya kedagingan gue tuh, udah boleh dibilang udah nggak ada. Kayak tadi itu kan lepas, pasrah total. Lepas. Jadi gue ngerasa gini, ketika lo punya hubungan yang benar sama Allah, yang pertama kali dikasih adalah lo rasa tenang. Iya benar. Lo rasa tenang, lo rasa aman. Ada dia lo. Ngerti nggak sih yang ngejagain gua? 2 hari belum makan tenang lah. Tenang aja pasti kasih. Pasti ada. Dan ada. Maksudnya makanya gue bilang kalau Allah udah bilang nolong, dia nolongnya nggak setengah-setengah om. Nggak ada pamrih juga. Nggak ada, dia nggak bilang lo harus begini dulu baru begini, nggak ada. Kalau dia bilang gue udah lihat lo nyerah dan lo siap gue bentuk, gue tolong lo. Caranya Allah nolong kita nggak pernah bisa tahu. Ntar ada yang ngirimin duit gue lah gope, ntar ada yang ngirim gue ini segala macam. Ada aja gitu. Motor gue beli motor aja, motor bekas loh. Motor bekas yang kagak ada suratnya. Jadi cuma harganya 1,5 juta om, Iswan. Gue buka itu yang namanya jualan motor ya, segala macam. Mahal-mahal amat sih motor. Tiba-tiba celing nongol Yamaha Mio. 1,5 juta warna putih. Gue samperin ke sana, tapi Pak nggak ada nomornya, nggak ada BPKB-nya, jadi cuma dipakai sama pembantu saya untuk ke Indomaret. Gue beli. Saking lo bayangin dari mobil Mercy bos. Iya. Segala macam. Kesana kemari dulunya. Tapi akhirnya ketika kita siap dibentuk, akhirnya siap dibentuk yang sesungguhnya ya. Iya. Artinya bahwa lo berjalan bukan dengan cara pikir lo lagi. Tapi dengan cara pikir yang di atas. Karena kita ini kan hamba kan? Iya. Hamba. Jadi lu siap diatur nggak? Siap diatur. Setelah itu berjalan siap semua. Satu persatu Allah kembaliin kok. Jadi mulai lagi eksis lagi. Jadi manusia yang baru lagi. Nah itu situasinya. Jadi kalau tanya apa sih titiknya om? Gue nggak tahu ya. Pokoknya makanya kan Allah. Jangan gitu aja. Allah tuh paling nggak suka manusia yang sombong kan? Iya benar banget. Karena itu selendangnya Allah itu. Iya itu nggak bisa banget. Jangan deh kita ngerasa kita lebih dari manusia lain, kita lebih nggak ada. Setuju. Makanya gue sampai ada hari ini, sekarang gue cuma jalan gini. Tuhan lo maunya apa sih dalam hidup gue? Gue punya 2 anak angkat om. Satu normal, satu kebutuhan khusus. Tunarungu.
Oke, yang keren. Dari umur 2 tahun. Dan orang tuanya muslim. Gue Nasrani. Iya. Lo boleh ambil Ron, tapi lo jangan jadiin anak gue Nasrani ya. Jadiin Islam. Oke, siap bos. Siap. Gue didik. Yang satu dari SMP, yang satu dari umur 3 tahun. Sekarang yang gede udah kerja di hotel, udah mandiri, udah bisa cicil motor. Yang ini sekarang umur 16 tahun, tunarungu. Yang tunarungu. Lo bayangin ngurus anak sehat aja nggak gampang. Ini tunarungu lo. Dia untuk bisa satu bahasa, misalnya gue bilang makan, gue harus siapin ada makanan di sini, ada barangnya, terus gue tulis di kertas makanan. Jadi kalau lo bilang saya mau makan, dia tahu makan itu mau makan. Makanan tuh kayak apa ini? Nasi adalah itu makanan. Nah untuk dia bisa apal itu lo harus ulang 100 kali. Buset. Gak gampang loh. Dan itu dari umur 2 tahun. 2 tahun. Sekarang 16 tahun, udah 14 tahun guys. Dan anak ini udah sekolah, udah apa. Terus orang-orang selalu bilang gini, wih Ron lo luar biasa ya, lo dahsyat ya, lo bisa ngambil anak tunarungu terus lo didik. Gue bilang kebalik, justru dia yang nolong hidup gue. Kan dia pikir gue yang nolong anak ini. Sebenarnya anak ini yang sedang nolong gue om. Kenapa gue bilang dia senang nolong gue? Dari anak itu gue belajar sabar. Benar. Gue gak pernah bisa jadi orang yang sabar kan. Nggak pernah, gue tuh ada pembantu salah aja gue bisa marah. Tapi dari anak gue belajar sabar. Ngerti gak lo bayangin dari kecil. Sekali. Bapak-bapak gue nganter PAUD, gue nganter TK, duduk sama emak-emak itu kan. Iya. Karena kalau gue pulang lagi kan jauh kan. Jadi gue tungguin, ya Allah emak-emak ini ngerumpi apa sih gue tungguin. Kalau nggak sama supir-supir, ngerti gak sih lo? Iya benar-benar. Kalau gue pulang gue hitung ongkos lagi kan. Waduh ongkos bensin berapa nih gue tungguin. Antar dia pulang, beol di celana, apa segala macam. Tapi kalau gue bilang hari ini gue bisa punya rezeki, itu bukan karena gue. Karena rezekinya anak gue. Ada wasilah. Yang masuk ke gue. Bener. Jadi pokoknya apapun, makanya gue bilang gini, kita sekarang berjalan, kita banyak tanya sama yang di atas deh. Gue harus ngapain ya Allah? Karena kadang-kadang kalau kita berjalan dengan cara pikir kita belum tentu benar. Benar. Iya kan, kayaknya kita jalannya lurus, tapi sebenarnya tidak berjalan lurus, lagi belok, lagi kemana gitu. Apa kayak yang menurut kita benar, bagus, belum tentu bagus buat Allah. Kayak dulu kan gue bilang, wih gue berhasil loh, penyanyi terkenal, trio Libels apa, tapi ujung-ujungnya ketika gue nggak minta yang di atas nuntun, salah, jatuh. Akhirnya mundur gue jauh. Harusnya mungkin gue hari ini sudah tidak seperti hari ini om. Iya benar. Kalau gue lurus saja, mungkin bukan udah jadi. Artinya Allah udah nempatin gue di satu tempat yang sebenarnya udah lebih enak. Benar. Jadi akhirnya jadi mundur kan. Rencananya Allah tuh, Ron umur 40 gue udah punya rencana ini loh buat lo. Gara-gara lo nggak denger gue, jadi lo 60 aja belum jadi apa-apa gitu. Mundur lagi. Tapi paling tidak lo mau ikutin gue gitu. Ini kita ceritanya tadi nggak maksud kesini jadi kesini ya. Ini menarik nih. Keren. Iya, jadi sebenarnya cuma itu aja sih. Artinya bukan gue merasa hari ini gue jadi orang benar, enggak. Tapi gue berproses terus karena nggak ada yang sempurna kan om. Selalu berproses bukan berprotes. Enggak. Iya. Waduh jangan deh protes sama di atas, jangan deh. Oke, menarik bang. Selesai. Nah yang saya penasaran sekarang Bang Ron, apa namanya? Sekarang itu kan Bang Ron itu kalau saya lihat itu di Gorontalo itu nyalek ya? Iya. Nyalek. Nah itu gimana ceritanya itu? Ini kan dulu ibu saya dan bapak saya itu pernah tugas di Gorontalo. Ibuku bidan, bapakku mantri di Gorontalo. Di Gorontalo di Rumah Sakit Umum Gorontalo Alwi Sabu ya. Alwi Sabu, iya. Tahun berapa itu bang? Wih lama banget kita belum lahir lah. Dia ditugasin di sini, terus tahun 57 dia pacaran jatuh cinta. Ketemunya di Gorontalo juga? 8 Oktober tahun 57 dia nikah. Kakak-kakak gue lahir di sini semua. Jadi kalau gue punya kakak tuh kartu keluarga, gue makanya selalu Gorontalo. Gorontalo. Kakak gue nomor 1, Gorontalo. Gue hafal kan. Terus tiba-tiba tahun berapa diajak lihat oma gue di sini kan. Kalau datang sini dibawa pulang ke Manado. Ke Manado. Nah makanya ketika dapat kesempatan maju, pilih mana lo? Gue mau pilih Gorontalo.
Gitu. Karena emak gue, bapak gue jatuh cintanya kan di sini kan. Romantisme masa lalu. Dan ingat zaman dulu tuh 5 tahun 50 kan belum ada dokter. Bener-bener. Masih dikit banget kan. Jadi ibu gue, emak gue bidan tuh. Oh bidan. Bidan. Jadi yang melahirkan anak. Nah bisa jadi yang sekarang udah gede-gede itu dulu emaknya. Iya. Dari emak gue kan, gue nggak tahu. Benar. Jadi ada. Kenapa nggak pilih daerah lain? Enggak, gue nggak tahu. Gue pengen aja melanjutkan. Bagaimana emak gue dulu sama bapak gue di sini. Iya. Gitu. Tapi sebelum ini pernah ke sini bang? Waktu jemput oma gue dong. Oh iya benar. Oma gue waktu udah nggak bisa lihat dibawa pulang ke Manado. Nah waktu pertama kali tuh waktu kesini jemput omanya Bang Roni, apa yang Bang Roni lihat tuh di Gorontalo? Ya gue ngelihat bahwa ya nggak tahu ya. Karena gue ngerasa emak gue dari sini, jadi gue ngerasa oh ada ini ikatan kota, emosional ya ini kotanya emak gua ya, ini mereka di sini gitu, dan dulu kan masih sepi, nggak serame ini kan. Benar. Jadi makanya ketika gua masuk ke Gorontalo ini, gua ngerasa ya nggak terlalu sulit beradaptasinya gitu, karena gaya budayanya emak gua dan kakak di sana masih ke bawah juga. Masih ke bawah sini kan. Cara bicaranya, cara apanya gitu. Iya. Begitulah Om. Keren banget. Tahun berapa Bang itu waktu jemput omanya di sini? Di tahun 90-an. 90-an ya? Iya. Kemudian ini sekarang gitu. Iya. Nah, ngelihat perbedaannya gimana dengan Gorontalo yang sekarang Bang? Gini. Aku ngerasa kalau pembangunan sih udah pasti berkembang pesat ya. Tapi kan waktu itu kan ya benar Gorontalo masih menjadi satu sama menjadi Sulawesi Utara kan. Gitu. Kalau aku ngelihat sekarang Manado ya perkembangannya cukup bagus. Oke, Gorontalonya. Cuman aku melihat kayaknya trotoar jalannya masih rada pembangunannya rada ini ya. Dari gue bulan Juli gitu ya. Lihat ada satu area yang lagi dibangun. Belum kelar ya? Kok sampai hari ini nggak kelar-kelar? Oh, itu bukan dari bulan Juli Bang. Udah lama. Gitu. Sampai kadang-kadang gue tanya sama teman-teman, ini kok nggak kelar-kelar sih kan itu? Wah, itu udah biasa Bang kalau di sini tuh bongkarnya tapi nggak kelar-kelar. Oh gitu. Tapi bukan apa-apa. Pikir satu Gorontalo itu menurut saya masyarakatnya itu kalau soal tata keramanya luar biasa. Oke. Ya, budaya menghormati yang lebih tua itu masih sangat bagus dibanding di wilayah lain. Aku lihat ya, misalnya kayak saya nih datang ke satu rumah warga yang saya tahu secara ekonomi mereka boleh dibilang di bawah rata-rata. Tapi ketika tamu datang masih sempetin beli kue, beli beli segala macam gitu, terus jamu gitu. Benar, gue tahu ini pasti bisa jadi uang buat belanja besok yang dia pakai. Kalau di Jawa lu nggak akan mungkin, di wilayah-wilayah itu nggak akan nemuin itu. Terus ketika kita pamit pulang, mereka merasa kayak terima kasih ya, bukan gue sebagai penyanyi ya, tapi terima kasih ya lo udah mau datang ke rumah gue. Dan itu gue dapetin banget di sini. Iya. Itu makanya kerinduan saya sangat besar. Gue selalu bilang ya Allah, kalau engkau izinkan gue boleh dong. Kalau maju di sini, terus lo izinkan gue dapat suara aja di sini. Gue mau melayani masyarakat di sini. Iya benar-benar. Harapannya cuma itu karena ketulusannya masih sangat kuat di sini. Karena juga zaman dulu Ibu Bang Rory juga melayani masyarakat Gorontalo. Iya. Dengan jadi bidan. Iya benar. Benar ya? Iya keren banget. Semoga lah, pokoknya kita serahkan lillahi ta'ala. Amin. Nah kalau menurut Bang Roni deh, masyarakat Gorontalo gitu kalau di industri entertainnya. Iya. Itu gimana nih sekarang? Kita balik ke situ lagi dong. Iya dong. Juli, Agustus, September, Oktober, November ya. Ya 5 bulan itu apa yang Bang Roni bisa lihat dari industri entertain? Iya, sebagai seorang penyanyi, gue angkat tangan melihat materi penyanyi-penyanyi di kafe-kafe kita loh. Gila lo, nggak usah di kafe-kafe, di acara kelompok-kelompok teman-teman yang punya kelompok nyanyi aja. Gila kayak orang Batak nyanyinya, melengking banget suaranya, jernih banget. Terus gue kemarin lihat ke kabupaten ada penyanyi kementerian loh, dia kerja pegawai negeri, tapi dia diundang untuk nyanyi satu acara. Gila itu suaranya juga kayak Whitney Houston, kayak apa segala macam. Gue nggak tahu makannya apa, makan cabe kali ya. Makan cabe sampai melengking tinggi gitu. Gak ada yang, gue nggak pernah ketemu penyanyi di Gorontalo yang nyanyinya nada rendah. Tinggi semua, ya makin tinggi makin
tepukannya luar biasa. Jadi gue berasa kayak lagi di Sumatera Utara. Jadi gue pas, oke, sekarang giliran Pak Roni, jujur gue minder. Jadi pas karena gue nyanyinya lembut kan, gue nyanyi lembut, gue nggak bisa tuh yang materinya nggak nyampe juga. Jadi gue bilang maaf ya, suara saya biasa-biasa. Padahal gue penyanyi loh. Gue bisa bilang maaf ya Bapak Ibu, suara saya biasa-biasa banget gitu. Iya nggak apa-apa Pak Roni gitu. Terus giliran disuruh duetnya lagu Anggun. Tinggi amat itu. Tinggi malah gitu ya. Jadi gue bilang, gue benar-benar tidak terlihat sebagai seorang penyanyi ketika gue berada di area penyanyi-penyanyi Gorontalo. Gitu. Makanya gue bilang, kok yang gue kenal cuma Cynthia Lamusu ya. Yang lain-lainnya pada kemana. Tapi pemain gitar gue di Jakarta, Randy, namanya itu orang Gorontalo. Orang Gorontalo ya. Jadi banyak musisi-musisi di Jakarta yang event, yang kerja-kerja di event itu banyak orang Gorontalo. Iya. Ini juga siapa? Drummernya Unmesh juga. Gorontalo. Itu ya di Gorontalo ya. Jadi mudah-mudahan tahun depan mungkin kita berharap banyak anak-anak muda yang punya talenta bermusik ya, apa aja gitu, bisa punya label skala nasional gitu loh. Amin. Gitu supaya Gorontalo ini bukan hanya dikenal sebagai kota Binte Biluhuta, tapi juga dari dunia seni ada yang muncul gitu, ya kan? Karena generasi dari Cynthia Lamusu tahun 2000 sampai ke 2023 belum ada lagi yang punya nama skala nasional dan itu harusnya menjadi, gue bilang harus ada peran serta dari pemerintah Om. Oke, contohnya Bang. Gini, artinya mereka membuka satu akses, gue juga nggak tahu ya, artinya kayak rumah pelatihan lah. Jadi dari APBD itu disiapkan karena mereka melihat musikalitas orang Gorontalo ini kan luar biasa. Jadi kita bikin pelatihan aja, misalnya undang coach dari Jakarta. Latihan vokal gitu. Iya, latihan vokal. Atau misalnya dari APBD daerah disisihkan sedikit setiap tahun kita bikin lomba apa. Tetapi melibatkan teman-teman produser yang ada di Jakarta gitu. Tapi kan sekarang produser nggak usah harus yang digital aja udah banyak banget kan. Iya benar, kirim videonya gitu. Mereka. Tapi itu tanggung jawabnya mereka, pemerintah yang bertanggung jawab. Siapapun pemenangnya juara 1 atau juara 2, juara 3 itu akan mendapatkan masuk dapur rekaman. Terus nggak mahal kok, sekarang beli lagu berapa sih, 10 juta. Bikin musik 20 juta, anggaplah 50 juta. Kalau diambil dari dana pemerintah itu kan nggak besar. Iya, kecil banget itu. Nah itu harus menjadi program dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kreativitas generasi muda di kota Gorontalo. Nggak besar kok, anggap aja dianggarkan 500 juta. Benar. Nggak besar itu. Kita bikin lomba nyanyi deh, nggak usah bayar kan, daftar kan, semua orang berbondong-bondong akan bayar, tapi difasilitasi. Kayak di Blitar, setiap malam minggu itu alun-alun disiapkan tempat oleh pemerintah daerah. Disiapkan sound system, disiapkan alat musik. Siapa yang mau tampil di situ silahkan tampil. Terus pedagang-pedagang di situ dikumpulin. Orang mau makan silahkan. Itu setiap minggu. Keren tuh kalau bikin di sini. Keren. Jadi minggu ini yang pop-popnya, yang minggu depan tuh yang keroncong, yang segala macam. Bisa ke semua masyarakat gitu. Nah, itu harusnya bisa menjadi, insya Allah kalau nanti ada kesempatan tiba-tiba aku nyalek maju, pengen bikin program kayak gitu karena lagi Bang ya. menurut gua kota itu akan menjadi lebih damai dan sejahtera kalau musiknya berjalan dengan baik. Benar. Karena musik itu membawa damai kan. Iya benar. Kita tagih loh nanti. Kalau Allah berkehendak. Iya, amin. Gitu Om. Keren, mantap banget. Gitu. Nah, rencananya di Gorontalo ini nanti apakah nanti akan emang stay gitu? Ya mungkin katakanlah selama nanti proses ini apakah akan stay di Gorontalo gitu? Ini kita cerita mimpi ya kan, setiap orang. Iyalah, bermimpi lah. Kita cerita ini dulu deh. Kita belum jadi aja udah lihat-lihat nanti tanah ini berapa. Nah, itu kan afirmasi Bang. Betul. Artinya gini, setiap hal yang kita lakukan kita selalu punya harapan untuk berhasil. Iya, benar. Kalau kita lakukan sesuatu, aku tinggalin anakku dari Jakarta, datang ke sini kalau hanya untuk sekedar meramaikan, percuma dong. Ambil aja yang dekat-dekat gitu. Iya. Tetapi harus diingat bahwa kita kerja, kita berusaha, tapi 1% kan itu penentunya yang di atas. Benar. Gitu. Jadi gue sekarang dan teman-teman lakukan yang terbaik. Kita kadang-kadang jalan, Om, nanti kalau misalnya Om jadi,
kita beli rumah atau bangun rumah ya gitu. Oh enggak dong, beli tanah aja. Terus kita bangun jadi rumah aspirasi. Wow, jadi setiap orang bisa datang, itu mimpi. Request mimpi, iya. studio podcast dong Bang. Podcast udah di tempat lu sini dong. Oh iya. Gitu. Jadi ya harapannya nggak muluk-muluk, cuman itu aja. Karena memang aku ngerasa gini loh, bahwa Gorontalo memang harus ada gini. Gue berharap mudah-mudahan ada orang-orang baru tuh bisa diberikan kesempatan untuk melakukan sebuah, bukan bilang perubahan. Iya, orang baru, orang muda. Orang muda, anak muda, di refresh lah. Ngerti gak sih? Kalau kita ada refresh, mungkin hal-hal yang sudah dilakukan oleh senior-senior di partai sekarang ini sudah banyak. Mereka sudah melakukan banyak kok di Gorontalo. Tetapi kita juga harus, kalau ada produk-produk baru, tolong diberi kesempatan juga, gitu. Jangan produk lama. Iya. Tetap harus produk upgrade. lamanya yang sudah melakukan banyak hal tetap, tapi dikasihlah satu, gitu. Oke, buka deh satu. Silakan yang baru-baru bertarung. Apa yang ini ada pembuktian. Karena tidak selalu yang baru itu tidak bagus. Benar. Gitu. Tetapi kadang-kadang kayak gini, kalau lo nggak buka peluang kayak gini kan lo nggak tahu bahwa ternyata di Gorontalo kita bisa buat podcast yang bisa memberikan inspirasi buat masyarakat. Benar. Dan artis ibu kota bisa datang di sini, guys. Lah, sebenarnya kan memang harus saling. Iya. Ya kan harus saling. Kalau semuanya berpusat di kota, tapi tidak di daerah, tidak melakukan hal yang sama, maka kemajuan itu cuma ada di kota. Di kota terus ya. Gitu. Jadi gue juga sangat mengapresiasi dirimu. Terima kasih. Karena di kota Gorontalo ini dengan segala macam kesibukan lo yang lo udah punya aktivitas banyak dan lo tidak mencari uang dari sini, artinya ada satu visi misi yang lo mau untuk membangun kota Gorontalo sesuai dengan talenta lo kan. Kalau semakin banyak orang-orang yang kayak lo di sini kan, Gorontalo 5 tahun ke depan lo bayangin kayak apa? Gitu. Apalagi kalau ada rumah aspirasi nanti di Gorontalo. Kita perlu. Saya kerjasama dengan mahasiswa-mahasiswa. Itu luar biasa loh mereka. Kreativitas dan ide mereka, jangan sekali-sekali lo bayar pakai duit. Mereka marah. Benar. Jangan Mas Roni, kami ini benar-benar mau melakukan sebuah perubahan. Semangat mereka memang. Tapi jangan semangat kami itu Mas Roni nilai dengan uang. Iya. Jadi segala sesuatu tidak selalu harus bicara dengan uang. Asal kita ketemu dengan orang-orang yang mau berjuang untuk Gorontalo, sevisi. Iya. Artinya ketika nanti jadi, kita bisa kerja bareng. Ngerti nggak sih? Gue cuma bawa tuh di Jakarta abrek-abrek loh. Gue cuma bawa mahasiswa yang jalanin semuanya. Apa yang menjadi ide-ide lo jalanin. Udah ada kan? Gak perlu macem-macem. Benar. Om, kita bikin ini Om. Misalnya lo bilang, oke, kita tinggal bikin aja. Makanya kenapa harus ada orang di pusat yang juga benar-benar mengerti apa yang menjadi kebutuhan dapilnya. Benar. Gitu. Kenapa sekarang gue lebih banyak dari Juli, gue lebih banyak turun. Artinya gue bisa bertemu dengan orang-orang yang gue cinta. Dengan kita jabat tangan, hari ini gue jabat tangan sama lo, kita bisa terjalin keluarga, silaturahmi. Kalau enggak lo cuma tahu gue cuma lihat tadi di podcast lo, Iswan nih wawancaranya gini. Tapi setelah ketemu, ternyata asik ya, bisa ini. Gitu. Nah semoga dengan gue turun ke masyarakat, gue berharap respon itu juga bisa tersampaikan gitu, mereka ngerasa Mas Roni ternyata orangnya enak ya, ini ya udah deh, gue kasih kesempatan deh buat Roni deh untuk jadi pelayan gue gitu kan, misalnya begitu bicaranya. Mantap guys, teman-teman, obrolan kita begitu mendalam. Seruput dulu kopinya Bang. Kopi rumah tua. Nah mungkin Bang, pesan boleh kasih wejangan lah atau apalah pesan untuk teman-teman kita yang masih muda, entah itu mungkin musisi, para seniman, para presenter juga mungkin, para komedian, ya para artis dan sebagainya di Gorontalo, itu untuk bisa eksis, bisa konsisten seperti Bang Roni itu seperti apa? Monggo Bang. Bukan memberikan pendapat ya, cuman sharing apa yang gue alami. Artinya kita harus keluar dari zona aman Om.
Oke, zona aman. Zona nyaman. Zona nyaman. Zona nyaman. Lu jadi hari ini kan lu keluar dari zona nyaman lu kan. Gua keluar dari bank, Bang. Oh, keluar dari bank ya. Iya ya. Hanya untuk itu ya. Iya. Apa yang udah lu kerjakan, tiba-tiba ada yang ngulik di hati lu kan. Gak bisa nih. Kayaknya ini bukan bidang gue nih gitu. Keluar. Dan itu kan keluar dari zona nyaman kan. Nyaman banget. Gila, terima gaji, sekarang lu harus cari duit untuk itu. Nah, itu gue juga berharap kepada generasi muda kita. Oke. Bahwa kalau lu cuma di Gorontalo doang, lu akan ada di zona aman. Lu makan ada emak lu kasih makan. Iya kan? Benar. Keluar artinya tidak harus keluar dari Gorontalo. Oke. Tetapi lu lakukan sesuatu sesuai dengan sesuai dengan apa yang lu rasa. Oke. Gitu. Nikmati prosesnya. Yes. Jangan protes. Yang kedua, tidak ada keberhasilan tanpa lo intim dengan Tuhan. Keren banget, Bang Roni Sianturi untuk Serambi Inspirasi. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Thank you. Terima kasih.